Mengenai bantuan sosial, perlu saya ingatkan harus terus diteruskan dan juga dipantau agar tepat sasaran, baik yang berupa bantuan bansos pangan, baik yang berupa bantuan PKH, baik yang berupa BLT, semuanya harus dipastikan tepat sasaran. Terbatas dipimpin Bapak Presiden ya, kita mengevaluasi persiapan untuk menghadapi Lebaran nanti, pangan terutama beras ya, kemudian ayam, telur gitu ya. Oleh karena itu tadi dibahas persediaan stok beras, kemudian persediaan stok jagung, karena itu bahan makan untuk ayam dan ayam petelur dan ayam potong gitu ya. Jagung, kemudian juga persiapan untuk operasi pasar, persiapan untuk beras yang masuk ke pasar seperti SPHP dan lain-lain tadi. Tadi diputuskan mempercepat yang beras sudah diputuskan tahun lalu, tapi di delay pelaksanaannya pada tahun 2024, yaitu 600.000 ton beras agar dipercepat masuknya. Juga yang baru kami di Kemendak udah semua dikasih, hanya memang perlu waktu untuk di pelabuhan itu bongkar muatnya. Selain 600 kan tambahan 2 juta beras gitu. Juga tadi dibahas jagung karena perlu sekali untuk pakan ternak, dan ayam petelur dan juga ayam potong. Kira-kira itu intinya, persiapan walaupun masih jauh Lebaran tetapi sudah dibahas, dipersiapkan dari sekarang dan jauh hari. Saya kira itu aja intinya. Yaitu, walaupun masih lama Idul Fitri, tapi persediaan hari ini sudah mulai dibahas. Ya, itulah Presiden kita ya. Jadi persiapan jauh hari. Oleh karena itu kalau kemarin Lebaran terkendali, Nataru terkendali, karena memang persiapan dari jauh-jauh hari. Jadi beras, seluruh bahan pokok dipersiapkan dari sekarang walaupun Lebarannya masih lama. Saya kira itu ya, makasih. Apa? Tadi yang karena ada El Nino, 1 beras, 2 jagung. Itu perhatian. Karena jagung itu kan nanti untuk pakan ternak. Itu kaitan dengan harga ayam dan harga telur. Daging sudah ada masalah kan, banyak ya. Tahun lalu jutaan ton impornya, tapi yang terlaksana kalau nggak salah cuma 200.000 ya. Jadi kalau daging stoknya berlebih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang ini bersama Pak Presiden dan beberapa menteri terkait termasuk Dirut Bulog, Pak Presiden ingin memastikan bahwa stok beras kita cukup, kemudian persiapan juga nanti untuk jelang panen. Sehingga harga di tingkat petani harus tetap dijaga, kemudian stok beras ini cukup sampai dengan nanti peak season. Ya, itu aja poinnya. Pak, terkait dengan kabar ada defisit beras Pak di Januari Februari, itu jelas itu, dan untuk pemenuhannya nanti seperti apa ya Pak? Dari kerangka sampel area yang dikeluarkan BPS, memang Januari dan Februari itu kalau di total dari kebutuhan versus produksi itu ada gap sekitar 2,8 juta ton. Tapi kami laporkan kepada Pak Presiden, tahun lalu Pak Presiden sudah menyetujui dalam rapat internal untuk melakukan importasi 2 juta ton. Syaratnya memang harga di tingkat petani tetap dijaga baik seperti hari ini. Jadi balance itu mudah-mudahan bisa di-cover. Kemudian ada carry over importasi 2023 yang memang masuk di 2024, itu juga sebagai penambah. Jadi saya rasa cukup stoknya. Untuk angka panen di awal Januari sudah ada proyeksi?
Iya, jadi angkanya kan dekat-dekat 1 juta ton. Ya, angkanya dekat-dekat 1 juta ton, padahal kebutuhan kita 1 bulan sekitar 2,5 sampai 2,6 juta ton. Ya, 2 bulan itu akibat El Nino ini Januari Februari kita kekurangan sekitar 2,8. Tapi kita akan cover dengan yang carry over 2023 dan importasi yang masuk di 2024. Cukup ya? Oh iya, jadi dari Vietnam, dari Thailand, kemudian tadi kami juga melaporkan bahwa akan memfollow up beberapa yang sudah dengan Pak Presiden, yang dari Cina, kemudian dari Thailand dan Vietnam. Jadi tapi ada catatan masuknya kalau boleh sebelum panen raya, ya. Sebelum panen raya udah harus masuk. Makasih.